Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bermuajah virtual. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku yang saleh dan saleha, kembali lagi bersama saya Herlina, guru pendidikan agama Islam. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu meningkatkan martabat diri dengan berpakaian sesuai syariat Islam atau berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apakah teman-teman sudah berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada sebuah cerita dari seorang dokter muslimah berjilbab diwawancarai wartawan asing yang menyatakan pakaiannya itu tidak mencerminkan pengetahuannya. Kami berkesimpulan jilbab itu simbol keterbelakangan dan kemunduran. Kemudian seorang dokter itu menjawab dengan cerdas dan mengatakan, manusia di masa awal hampir telanjang. Bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mulai mengenakan busana. Apa yang saya kenakan hari ini sebenarnya adalah lambang kecanggihan dan kemajuan berpikir yang telah dicapai manusia berabad-abad lamanya. Adapun ketelanjangan yang ada sekarang adalah simbol keterbelakangan dan kembalinya manusia kepada kejahiliaan. Seandainya ketelanjangan itu simbol kemajuan, maka bisa dikatakan para binatang itu telah mencapai puncak peradaban. Secara teori Islam, apakah orang yang berpakaian sesuai syariat Islam yang terbelakang, ataukah orang yang suka mengembar aurat yang terbelakang? Tentunya jawab masing-masing. Baik, kita akan melanjutkan kepada pembahasan materi. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, adab berpakaian menurut Islam. Di sini mempunyai ada pengertian adab. Pengertian adab di sini mencakup 3 poin. Yang pertama ada etika. Etika mencakup kepada akal. Yang kedua ada moral. Moral mencakup kepada kebiasaan. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak mencakup kepada budi pekerti. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian berpakaian menurut Islam. Pengertian berpakaian menurut Islam di sini yaitu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis tentunya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Selanjutnya, ada cara berpakaian wanita menurut Islam. Di sini, wanita mempunyai batasan aurat. Batasan aurat seorang wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan batasan aurat menurut Al-Haythami dalam kitab Manhaj Al-Qawim, beliau berkata, aurat laki-laki baik masih kecil maupun sudah dewasa, budak maupun mukhotob, serta anak budak adalah antara pusat dan lutut. Sebagai seorang muslimah, tentunya kita mempunyai adab dalam berpakaian. Nah, di sini ada beberapa adab berpakaian wanita secara Islam atau muslimah atau syar'i. Yang pertama, ada pakaian harus menutup aurat. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian yang tipis atau menerawang. Yang ketiga, pakaian wanita tidak boleh terlalu ketat atau sempit. Yang keempat, wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang mencolok. Yang kelima, pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian pria. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang ketujuh, tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pakaian yang berlebihan. Tidak hanya perempuan yang harus mempunyai adab dalam berpakaian, laki-laki juga harus mempunyai adab dalam berpakaian.
adab berpakaian laki-laki atau pria dalam Islam, yaitu yang pertama, wajib menutup aurat, yang kedua, menggunakan pakaian sederhana, yang ketiga, memulai dari sebelah kanan, yang keempat, tidak menggunakan pakaian yang sensasional, yang kelima, tidak memakai emas dan pakaian sutra, yang keenam, tidak menyerupai orang kafir, yang ketujuh, tidak menyerupai wanita, dan yang terakhir, bersyukur dan mengamalkan doa-doa yang berkaitan dengannya. Baik anak-anakku sekalian, dari materi yang kita bahas hari ini dapat kita simpulkan bahwa menutup aurat adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Selain itu, gunakanlah adab dalam berpakaian, karena menggunakan adab dalam berpakaian atau libas bisa melindungi diri kita dari berbagai kejahatan, bahkan kesehatan. Sekian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.